Assalamualaikum Bang Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Ihsan dan Alhamdulillah. seluruh pendengar Rasil. Ya, itu yang penting Bang. Jangan sampai Wak Aji yang sudah berangkat pada kepanasan di sana tuh. Wah, luar biasa panasnya. Tapi panasnya haji sana berdampak pula pada panasnya Hang Heng Hong di negeri kita ini. Mas Tony kan dengar itu ya, tulisan Mas Tony juga luar biasa tuh yang terakhir itu apa? Jika keterlaluan penguasa bisa jadi musuh sama. Tapi apa yang menyebabkan Ang Heng Hong ini terjadi ya? Karena ini hari ini itu ada sidang MK kalau tidak salah, putusan tentang tertutup atau terbuka. Apakah tulisan Denny Indrayana itu akan terbukti? Kita tinggal tunggu saja apa yang terjadi. Selain masalah-masalah lain urusan Prabowo dan Ganjar dan Pak Jokowi yang cawe-cawe. Awal bulan bilang tidak cawe-cawe, akhir bulan bilang cawe-cawe. Ini apa yang sedang terjadi. Dan makhluk politik yang satu juga Cak Imin yang lagi kebingungan, lapor sana lapor sini, menyebabkan koalisi dan wakil presiden ini menjadi sebuah sorotan lain di negeri kita ini. Silakan Mas Tony, kita mulai dari urusan yang mana ini, banyak kali ini Alkisah. Fadal Mas Tony. Ya, kita semua tentu saja berharap agar Pak Presiden yang terhormat, yang mulia itu netral dalam kalau kemudian cawe-cawenya menjadi sebuah bagian daripada tugas untuk mengamankan pemilu agar lancar, sukses, transparan, adil, tidak terintervensi oleh siapapun. Ini penting. Tetapi kalau kemudian itu diartikan sebagai bagian dari upaya merawat atau memastikan ketika berlanjutan semua programnya di masa yang akan datang, saya pikir nggak pas. Tugas presiden itu 5 tahun dan bisa ditambah 5 tahun lagi, itu undang-undang. Setelah itu serahkanlah sepenuhnya kepada siapapun yang akan menjadi penerusnya. Kalau kemudian dia meneruskan, yaitu kebijakan masing-masing penguasa, masing-masing rezim, masing-masing pemimpin negara. Kalau tidak meneruskan, itu juga merupakan hak daripada mereka. Tidak usah kemudian mempersiapkan apa yang atau siapa yang cocok dan kemudian berupaya untuk meminimalisir siapa yang tidak atau menghilangkan menjegal misalnya kepada yang tidak cocok. Menurut saya tidak pas ya. Yang penting bagi presiden adalah menjalankan tugas yang diamanahkan oleh rakyat sebaik-baiknya. Ini akan menjadi sebuah legasi bagi semua presiden siapapun itu, dan rakyat tidak akan bodoh untuk memberikan sebuah penilaian. Pada akhirnya sejarah akan mengungkap kebenaran sebenar-benarnya bahwa ini pemimpin punya legasi, ini pemimpin yang tidak punya legasi. Oleh karena itu, para pemimpin dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, memanfaatkan amanah yang diberikan oleh rakyat selama 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, sehingga ketika rakyat merasa puas dengan tugas-tugas itu, merasa terlayani dengan baik, otomatis sejarah akan membuat sebuah catatan yang baik. Soal setelah itu kemudian program-program bagusnya dilanjutkan oleh pemimpin setelahnya atau kemudian di-cancel oleh pemimpin selanjutnya, itu rakyat akan punya penilaian sendiri kepada pemimpin selanjutnya itu. Tidak perlu pusing, tidak perlu risau, tidak perlu galau terkait dengan pemimpin yang akan datang. Apakah itu meneruskan atau tidak, itu bukan menjadi wilayah daripada pemimpin sekarang. Biarlah pada akhirnya apa yang dilakukan oleh pemimpin yang akan datang itu rakyat yang akan menilainya. Rakyat yang akan misalnya apakah kemudian layak dilanjutkan atau tidak. Tidak menutup kemungkinan ketika ternyata pemimpin selanjutnya itu tidak aspiratif terhadap rakyat, tidak memuaskan rakyat, bisa berhenti di tengah jalan, ya tidak menutup kemungkinan. Tapi ini kan kemudian bisa lepas. Justru menurut saya kalau pemimpin negara kemudian sibuk mempersiapkan calon yang dianggapnya bisa memastikan keberlanjutan dari program-program yang sudah dijalankan, ya pada akhirnya ternyata orang itu tidak memiliki kemampuan untuk menyerap aspirasi rakyat dan rakyat kemudian tidak puas dan berontak,
ini kan masih disangkut-sangkut pautkan. Tapi kalau tidak ikut, tidak intervensi, tidak cawe-cawe dengan proses suksesi kepemimpinan di 2024, saya pikir maka pemimpin itu akan menjadi dirinya sendiri dengan semua legasi, dengan semua apa yang sudah dikontribusikan kepada bangsa ini. Itu Pak Gintan. Ya. Itu urusan cawe-cawe ya. Tapi hari Rabu ini urusan putusan MK dan tulisan Denny Indrayana yang nampaknya mengatakan dari sumber yang cukup dipercaya. Jadi bukan bocoran, itu sumber yang cukup dipercaya. Nah, apa yang Mas sekarang ini kan saya ingat jadi zaman Munir dulu. Kalau zaman Munir tuh dulu udahlah nggak usah pakai pengadilan, kita sebarkan aja dulu berita ya. Apalagi sekarang dunia sosmed ini luar biasa. Apa yang Mas Tony lihat? Apakah para hakim MK sedang kebingungan pagi ini memutus apa atau akan mengikuti fenomena masyarakat yang ada? Bagaimana Mas Tony? Iya, pertama soal bocoran. Apa sih sekarang yang tidak bocor? Namanya juga banyak orang. Cuman apakah kebocoran itu ada yang berani mengungkapkan ke publik atau tidak? Kebetulan ada sosok namanya Denny Indrayana yang memiliki nyali, keberanian untuk mengungkap kepada publik. Soal kayak begini ini kan sebenarnya kita juga sering dapat, kan? Cuman kemudian apakah ada nyali, ada keberanian, kemudian ada orang yang berani untuk mengambil risiko misalnya membocorkan itu atau tidak. Seandainya itu valid betul 6-3 di mana keputusan MK nantinya akan mengetuk palu proporsional tertutup. Saya pikir ini ada kesalahan yang tidak baik. Yang pertama, mestinya sebuah aturan itu diputuskan itu untuk sesuatu yang tidak sedang berproses. Kan? Misal di DPR membuat undang-undang untuk DPR. Ya, itu mestinya berlakunya juga setelah ya DPR itu masa baktinya selesai. Meskipun mereka yang memutuskan, supaya apa? Tidak ada vested interest, tidak ada kepentingan mereka. Jangan kemudian demi kepentingan itu lalu diubah undang-undangnya. Ya kita agak prihatin juga kemarin ketika MK membuat sebuah keputusan terkait dengan masa periode atau masa tugas dari KPK. 4 yang semula 4 tahun kemudian jadi 5 tahun dan langsung berlaku, langsung berlaku untuk orang berlaku dan menguntungkan bagi orang yang menggugati tata kepemimpinan KPK sekarang. Ini kan menurut saya tidak etis. Berarti ada vested interest dalam konteks ini. Ini kita belum bicara tentang substansi ya. Kita bicara tentang etika di dalam prosedur hukum di Indonesia ini. Begitu juga saat ini. Ada kepentingan apa untuk tertutup dan kemudian untuk terbuka. Kalau kemudian itu seandainya tertutup, berlakunya mesti 2029, tidak sekarang. Kan? Supaya tidak ada intervensi, tidak ada kepentingan yang terlalu larut berada di dalam prosesi hukum itu. Kalau kita kemudian bicara tentang substansi, ya, ini proporsional tertutup itu kan sudah ada masa Orde Baru, di mana anggota-anggota DPR itu adalah anggota-anggota legislatif, adalah orang-orang yang sangat nurut sama ketua umumnya, sehingga ketua umum menjadi sangat otoriter dan ketua umum ini sangat nurut dengan penguasa pada saat itu. Maka dievaluasi, dikoreksi pada masa Orde Reformasi, diubahlah kemudian undang-undang pemilu menjadi proporsional terbuka. Kalau kemudian proporsional terbuka selama 25 tahun ini, ternyata banyak juga anggota DPR tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu yang pertama, ya itu salahkan partainya. Kenapa tidak merekrut orang-orang calon anggota DPR yang tentu memiliki integritas, memiliki kapasitas, dan aspiratif terhadap konstituennya, terhadap orang-orang yang telah memberikan amanah kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah money politik yang senantiasa digaungkan. Banyak pengusaha kemudian datang menjadi berinvestasi di situ. Banyak anggota DPR konon katanya adalah orang-orangnya pengusaha karena ketika mereka nyalek dibiayai oleh para saudagar ya karena memang biaya atau kos politik yang sangat tinggi. Kos politik sangat tinggi itu kan karena money politik. Sementara undang-undang jelas bahwa money politik itu pelanggaran pidana.
Ini dulu yang harus diselesaikan. Kalau itu pelanggaran pidana, maka perlu ada penegakan hukum. Yang perlu diperbaiki itu apa? Bukan sistemnya, penegakan hukumnya. Ini sistem aja belum dijalankan secara baik, kemudian dikoreksi. Jadi kalau kita mau mengoreksi, ketika ini dijalankan semuanya sudah on, sistem kan seluruh bagiannya itu bekerja. Ya, sistem itu kan satu kesatuan di mana ada bagian-bagian dan bagian-bagian itu saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga berpengaruh kepada terjadi satu hal kemudian berpengaruh kepada hal yang lain. Satu hal ini adalah money politics. Money politik itu ada undang-undang yang menjerat, undang-undang pidana yang menjerat terhadap money politik. Ini masalahnya mestinya diselesaikan. Ketika hukum itu ditegakkan maka kos politik akan turun. Jangan dulu koreksi. Kita koreksi sistemnya kemudian mendadak diubah. Mestinya masalahnya di mana? Itu dulu diidentifikasi masalah. Ketika masalahnya itu sudah ketahuan, kos politik itu tinggi sehingga melibatkan para saudagar, para taipan, orang-orang luar, sehingga kemudian para anggota DPR cenderung korup misalnya, ya. Karena kos politiknya tinggi dan kalau politik tinggi itu di mana? Ya di money politik. Nah, kalau money politik ini perangkat undang-undangnya sudah ada, kalau money politik itu bisa diberantas dengan perangkat undang-undang yang sudah tersedia bukan dibuat. Kalau andai kata tidak ada pun perlu dibuat, tapi ini sudah ada. Perlu kemudian ditegaskan ini. Kalau ini penyakitnya di sini diobati, gitu kan baik. Contoh misalnya kita punya rumah ternyata ada yang bocor, lalu kita pindah, gitu loh. Kan enggak. Ya masalahnya ada di bocor. Kalau masalahnya di bocor, jangan pindah rumah. Masalahnya di bocor, benerin bocoran itu. Kalau masalahnya ada di money politik, ya ada yang kemudian mengakibatkan kos politik untuk anggota DPR itu terlalu tinggi, sehingga kemudian memberi ruang kepada orang-orang luar atau para pengusaha, orang kaya yang tidak punya kompeten dan tidak punya integritas itu masuk di anggota DPR. Ya masalahnya diselesaikan di sini. Jangan kemudian pindah rumah, jangan kemudian pindah sistem. Ini udah salah kaprah gitu loh. Ya, seolah-olah ya kos politik itu tidak bisa dicegah. Bisa kalau ya perangkat aturan terkait dengan pidana bagi mereka yang money politik itu diselesaikan. Ini dulu. Jadi kita seringkali memberikan solusi ya tidak mengidentifikasi masalah dulu. Pokoknya kebiah uyah. Ini nggak pas ganti, ini nggak pas ganti. Disitulah kemudian ada ruang pertarungan politik antara masing-masing pihak. Disitulah ada ruang untuk intervensi politik. Disitulah ada ruang untuk pihak-pihak tertentu memasukkan kepentingan-kepentingannya. Dan ini menurut saya kalau polanya kita seperti ini, ya ini tidak baik untuk masa depan bangsa. Dikit-dikit undang-undang dirubah, dikit-dikit undang-undang dirubah, dikit-dikit sistem dirubah. Padahal kita saja yang tidak mampu untuk mengidentifikasi masalah dan kemudian menyelesaikan masalah yang segmentatif itu. Coba Emang banyak tikungan-tikungan macam bajai tenabang saya bilang nih ya, yang atau mak-mak bawa mobil sen kanan lari kiri, awal bulan lain akhir bulan lain. Tapi orang menyebut kemudian undang-undang kayak gitu lalu lintas. Undang-undangnya kemudian yang diubah tidak gitu ya. Tertibkan. Kalau mereka yang melanggar lampu merah misalnya 1 juta kena tilang dan wajib ditilang ada e-tilang itu. Betul. Ada foto itu. Kan beres ya. Orang sebutnya ini korupsi konstitusional. Ada yang menyebutnya macam begitu. Apakah bisa dikatakan begitu? Nggak, kita dengar waktu kampanye urusan Omnibus Law dan lain-lain. Tapi sebuah gerakan yang maha dahsyat terjadi di negeri kita ini dengan Omnibus dan perubahan-perubahan yang ada. Mas Tony, yang saya mau tanyakan adalah permainan catur yang luar biasa ketika Pak Prabowo dulu dengan Pak Ganjarnya lantas disalib oleh Bu Mega di Bogor, maka Pak Prabowo sekarang Pak Jokowi ini memanfaatkan posisi Pak Prabowo capres yang satu ini menjadi sebuah bargaining dalam sebuah judul berita pagi hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kan ini pegawai partai dari partai yang paling besar ini, apakah masih terjadi atau bagaimana Mas Tony melihatnya? Iya, kan sudah saya tulis dari awal sebelum banyak orang membicarakan tentang ini.
bahwa Pak Jokowi ini cenderung untuk dan merasa cocok kepada Ganjar Pranowo. Maka disiapkanlah 3 partai koalisi yang disebut dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Tetapi Pak Ganjar tidak mau di-endorse, tidak mau kemudian berani, ya, bukan soal berani barangkali, tidak mau lah intinya, tidak mau untuk dicapreskan oleh KIB itu sendiri, sehingga KIB lontang-lantung. Ya, sekarang nggak jelas itu kemana KIB itu lontang-lantung gitu kan. Lalu Bu Mega mengambil alih pada saat yang sangat tepat menurut saya, diambil alih dan orang lain tidak bisa lalu buatlah fakta integritas, capres, cawapres, kabinet, reshuffle kabinet, semua itu ketua umum PDIP. Sehingga dari sini peran Pak Jokowi cenderung tidak sempit atau tidak leluasa untuk ikut serta menentukan berkaitan dengan pencalonan Pak Ganjar ini. Tentu ini lebih cocok. Lalu Pak Jokowi kemudian atau Pak Presiden kemudian ke Prabowo. Kita lihat telah dulu lembaga-lembaga survei semua gitu kan meninggikan meninggikan Ganjar. Ketika ternyata ada kecenderungan ke Pak Prabowo, semua lembaga survei meninggikan Pak Prabowo. Bahkan sebagian sudah mulai menyerang Ganjar. Gitu. Nah, ini ritmenya bisa dipahami, ritmenya bisa dibaca dengan sangat mudah. Inilah yang kemudian kecurigaan publik bahwa kata cawe-cawe Pak Jokowi itu adalah ikut mengendorse para capres ini. Menurut saya perlu berhentilah gitu. Saya kok nggak yakin ya sampai hari ini kalau Pak Jokowi betul-betul mengendorse Pak Prabowo. Kenapa gitu loh? Karena memang Pak Prabowo ini udah 2 kali kalah dengan Pak Jokowi. Ketika kita bisa bayangkan kemudian di-endorse lalu Prabowo jadi presiden misalnya, ini kan cuma misal-misal saja ini, misalnya gitu kan. Apakah kemudian taat kepada Pak Jokowi, artinya komitmen dengan apa yang sudah dibuat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Enggak juga, karena punya histori yang cukup panjang. Rasa kekecewaan Pak Prabowo itu kan juga panjang. Dan kemudian perjanjian Bogor Pak Prabowo lalu merapat itu kan sebenarnya ya politis itu, bukan karena yang bisalah alasannya biar bersatu, nyatanya juga bisa bawa gerbong. Kalau kemudian menjaga persatuan itu tidak harus kemudian bergabung. Cukup saya tidak menerima dan kita semua pendukung saya misalnya Pak Prabowo harus memberikan kepada dukungan kepada yang menang. Kita demokrasi, kita harus matang, kita harus dewasa menerima secara undang-undang siapa yang menang, bukan berdasarkan wacana, asumsi atau opini masing-masing. Pak Jokowi sudah ditetapkan menjadi seorang presiden, menang maka kita harus hormati, kita harus dukung secara bersama-sama. Itu kan adem semuanya, tidak harus kemudian bergabung. Jangan kemudian bergabung alasannya supaya bersatu. Saya pikir juga ya itu politis lah, itu politis. Maka dalam konteks ini saya kok nggak yakin kalau kecuali nanti terpaksa betul, tetapi sangat berisiko bagi Pak Jokowi katakanlah berhadapan-hadapan dengan Ibu Megawati atau PDIP yang telah membesarkannya. Ketika proses mau berakhir masa periode atau jelang pemilu, itu yang kuat itu partai. Presiden akan menjadi makin lemah, partai-partai politik yang makin kuat dalam konteks ini akan menjadi makin kuat ini Ibu Mega, makin kuat ini PDIP. Apalagi kita lihat elektabilitas PDIP stabil, maka PDIP yang paling semangat ya, untuk proporsional tertutup karena partainya besar. Memilih partai PDIP tentu menang. Yang kalang kabut yang partai-partai yang lain, maka 8 partai yang lain itu menolaknya. Itu Pak Isan. Luar biasa Mas Tony ya. Tapi di tengah 3 bulan lagi kan kalau saya lebih sedikit lah ya pemilihan calon presidennya itu kalau tidak ada hambatan akan terbuka. Calon wakil presiden menjadi sebuah masalah tersendiri di injury time nanti. Cak Imin, sebuah fenomena yang lagi warawiri kesana kemari. Macam anak kidungan semang. Dan Pak Prabowo pun tak bisa mencalekkan kalau tanpa Cak Imin. Kalau PDI, dia mau pakai wakilnya ketua PDIP bisa saja. Apa yang terjadi dari konstelasi ini? Mas Tony, silakan Mas Tony. Iksan yang sudah dapat tiket itu kan 2, yaitu Ganjar dengan PDIP dan
Anies Baswedan dengan KPP. Pak Prabowo ini kan belum. Tapi peluangnya untuk mendapatkan tiket itu cukup besar. Dengan catatan bahwa Pak Prabowo itu menggandeng salah satu partai. Dengan PAN cukup. Di situ ada Erick Thohir menjadi cawapres. Dengan PKB cukup. Di situ ada Caimin siap menjadi cawapres dan sangat bersemangat. Di situ ada juga Golkar, ada Erlangga dengan Golkarnya yang sangat siap. Jadi Gerindra dengan 3 partai itu, 1 dia ambil, itu sudah cukup. Maka wacana Gerindra, misalnya wacana Prabowo dengan di luar 3 orang itu agak sulit. Ya. Dia harus mengambil tiga orang, salah satu dari 3 orang itu untuk bergabung. Karena ini merasa bargainingnya tinggi. Dengan gue aja cukup kok gitu loh. Ya gue nawarkan cawapres dong. Gitu. Dengan PKB cukup kok cawapres dong, dengan Golkar cukup cawapres, masa gue suruh dukung Pak Prabowo, kecuali elektabilitas Pak Prabowo seperti SBY di periode kedua atau seperti incumbent Pak Jokowi kemarin, itu lain persoalan. Menjadi problem adalah ketika partai-partai ini tidak memiliki kemandirian, keleluasaan untuk menentukan pilihan-pilihan pribadi mereka, pilihan-pilihan politik bagi mereka. Contoh misalnya di rekomendasi dari ulama Nusantara PKB gitu kan, menanyakan capres gitu loh. Capres saja juga belum tentu kan. Gitu. Maka disinilah Prabowo perlu istikharah yang lebih panjang lagi untuk menentukan apakah bergabung dengan atau berkoalisi dengan misalnya ya dengan PAN, di situ ada Erick Thohir, atau dengan PKB, di situ ada Caimin, atau dengan mana itu dengan Golkar, di situ ada Erlangga. Tapi problemnya adalah mereka tidak bisa berkomunikasi secara mandiri. Di situ ada peran istana yang seringkali tadi lagi-lagi cawe-cawe tadi. Dan istana yang sekali lagi minta petunjuk. Pak Prabowo minta petunjuk ke situ, Pak Caimin minta petunjuk ke situ. Ternyata petunjuknya yang diberikan kepada Caimin, Pak Prabowo beda, gitu kan. Ini kan jadi bulat. Gitu kan. Nah, gitu. Ini lucu ya, jadi lucu banget gitu. Iya. Aduh, ini negeri memang luar biasa. Mas Tony melengkapi 30 menit bincang kita. Kalimat dari Luhut Binsar Panjaitan. Tak macam mana ini, kan kita kan negara ketuhanan yang Maha Esa. Di tengah banyak orang yang mengatakan doa adalah ikhtiar bagi bangsa ini. Tapi Pak Luhut bilang ini jangan terlalu banyak doa. Lihat Cina sana, gak maju-maju kalau banyak doa. Tapi ini di gereja ya, di gereja. Tapi nggak boleh, itu ekstrim ya. Gimana tuh? Jadi soal doa itu kan, soal ikhtiar dan doa itu kan harus seimbang. Sebagai masyarakat yang beragama ya doa. Jadi kalau kemudian gagal jangan disalahkan doanya. Nah gitu itu kan? Ya mungkin persyaratan doa tidak dipenuhi dan persyaratan ikhtiar tidak dipenuhi. Ya, doa itu kan tidak kemudian meminimalisir ikhtiar, kan tidak. Jadi justru doa itu bisa menjadi motivasi untuk makin kencang lagi, makin besar lagi, makin gigih lagi di dalam ikhtiar. Ya itu seringkali orang bernarasi tidak kebablasan gitu loh. Menurut saya tidak elok lah, tidak Masya Allah. pas lah. Terakhir Mas Tony, tulisan apa yang akan dibuat ini di tengah percaturan makin ramai saja? Apa yang ingin Anda sampaikan buat pendengar kita ini di 32 negara ini sekarang yang merelay. Ada yang subuh-subuh sudah di Eropa sana sudah nyalakan streamingnya ini. Silakan Mas Tony. Ya, kita sorot berkaitan dengan makna haji bagi pengaruhnya bagi politik Indonesia, karakter berpolitik di Indonesia, karena mayoritas politisi Indonesia kan Muslim dan banyak yang juga haji, anggota DPR haji, para menteri ada yang haji. Gimana pengaruhnya terhadap karakter dan membentuk pada perpolitikan di Indonesia yang lebih etis, yang lebih bermoral, yang lebih berintegritas. Itu Pak Isan. Oke, terima kasih Mas Tony pagi hari ini menemani pendengar. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan kami selalu tunggu tulisan-tulisan Mas Tony yang luar biasa. Siap, Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum Mas Tony Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.